Wah, ternyata Kenzo mengingat siapa orang yang sudah memberikan donor darah kepada dirinya. Halo, selamat datang kembali di Dramanesia. Ya, di episode ke-10 hari Rabu ini, tanggal 23 Juli, kita akan lagi bahas bareng-bareng bakal seperti apa keseruannya di episode malam ini. Ya, teman-teman, ternyata memang Kenzo ini tuh pintarnya bukan cuman dalam segi pekerjaan dan dewasa aja sebagai seorang pria seutuhnya, tapi juga bener-bener cerdik dan pintar. Ternyata meskipun pada saat proses donor darah Kenzo tidak melihat langsung Binunu karena pandangan yang terbatas, tapi ternyata Kenzo mengingat betul suara dari Binunu. Apalagi pembahasannya bakalan seru banget di episode malam ini. Wah, ini sih bakal bener-bener bikin Binunu paniknya bukan main. Apalagi teman-teman, kalau Binunu ini kan hanya pembantu yang sekedar disuruh aja. Nggak kebayang sih kalau sampai Kenzo menghampiri Binunu untuk dimintai pertanggungjawabannya. Binunu pun juga pasti tidak akan pernah bisa menjawab apa-apa. Ya, permasalahan golongan darah ini tuh bakal terus ada dan dilanjut. Karena balik lagi, terlalu aneh. Kenapa Kenzo ini butuh darah, tapi seakan orang tua kandungnya, ibu kandungnya tuh kayak nggak mau berbuat sesuatu. Karena kan seperti yang udah kita ketahui bersama, kalau golongan darah tuh nyilang ya teman-teman. Misalkan dari ayah ke anak perempuan, dari seorang ibu ke anak laki-laki, bener-bener nyilang. Sehingga ketahuan banget lah, ini anak kandung atau bukan kan. Makanya Sandra sampai sebegitunya tuh untuk kebongkar masalah ini hanya demi mendapatkan perhatian Kenzo dan juga biar direstui oleh Pak Aditya. Karena buat Sandra, Rianti ini udah bukan lagi patokannya. Karena yang menguasai apapun itu ya Pak Aditya ini. Pinter sih kalau menurut timin caranya. Tapi ya sorry to say ya Sandra, gak mungkin bisa dapetin Kenzo. Karena Kenzonya pun juga gak akan pernah mau. Nah sekarang yuk kita lanjut lagi. Nah Kenzo ini penasaran, kenapa kok bukan mamanya yang memberikan donor darah ini? Karena bagi Kenzo, dengan kasih sayang Rianti kepada Kenzo, harusnya Rianti ini bisa untuk melakukan semua itu dan bisa memberikan kontribusi itu untuk Kenzo. Terlebih lagi Kenzo ini kan anak paling besar, anak cowok, anak pertamanya. Masa iya nggak mau? Nah, pertanyaan ini akhirnya muncul dalam pikirannya Kenzo juga. Karena memang terasa sangat aneh teman-teman. Nah, tapi yang uniknya adalah ketika di satu sisi kita benci banget nih sama kelakuan Rianti yang jahat sama Mutiara, tapi di sisi lainnya, ya di mata Kenzo, Rianti ini adalah ibu yang baik. Sama ketika Aurel melihat Rianti sebagai ibunya yang baik. Karena memang uniknya Rianti, kalau sama anak sendiri tuh baik banget, parah. Perhatian bukan main. Tapi kalau sama Mutiara, aduh, mulai mode nenek sihirnya benar-benar muncul kembali. Apalagi di episode ke-9, ke-8 aja. Itu aja udah nunjukin betapa ngeselinnya tuh kelakuan Rianti nenek sihir yang satu ini. Tapi udahlah, biarin aja. Nah, akhirnya Kenzo pun juga mencari tahu teman-teman. Bertanya ke sana kemari siapa sih yang sudah mendonorkan darahnya. Karena kalau donor darah alasannya habis, gak mungkin. Gak mungkin sama sekali. Kecuali misalnya kondisi dari Riantinya gak baik, baru sembuh sakit, dari sakit misalnya, atau lagi sakit, nah itu cukup wajar untuk gak memberikan donor. Tapi kalau kondisinya sehat walafiat, dan juga gak ada halangan apa-apa, ya pasti jadi pertanyaan. Sama aja kayak ada dokter yang nanya ketika ada di posisi Kenzo nih, yaudah bu, ibu aja yang donor darah karena pasti cocok sama ibu. Terus ibunya bilang gak mau karena alasan yang gak masuk akal. Dokter tanpa harus nyari tahu lebih lanjut pun udah tahu, oh ini bukan anak kandung pasti. Nah sama kayak suster yang di episode sebelumnya yang ngobrol sama Sandra. Nah dari situ aja kan udah ketahuan ya teman-teman, kalau golongan darah Kenzo dan juga golongan darah dari Rianti itu benar-benar berbeda. Akhirnya Kenzo pun juga mencari tahu dan luar biasa kaget. Yang pertama tentu aja karena bukan ibunya yang memberikan donor darah, melainkan Binunu. Kenapa? Karena ada catatannya di rumah sakit. Wah ini sih benar-benar gak kebayang banget ya bakal seperti apa kecewaan dari Kenzo. Apalagi Kenzo ini tuh orangnya tuh paling gak suka dibohongin. pengen tuh segala sesuatu tuh terbuka. Makanya kalau teman-teman perhatiin, ke Kayla aja, ke Asprinya aja tuh setegas itu. Urus ini bla bla bla.
Jangan sampai ada yang miss dan lain sebagai macamnya. Itu kan sebagai bentuk kalau memang pada kesempatan kali ini tuh ya Kenzo tuh memang setegas itu. Apalagi tahu saat ternyata ibu kandung bukan kok yang mendodor atas nama Nunu. Wah, kaget Kenzo, teman-teman. Makanya Kenzo ngerasa udah curiga kan dari awal, ini tuh suara siapa kok mirip banget. Memang pandangannya terbatas karena kan kayak ada blur-blur gitu. Cuman bagi Kenzo kan telinga berfungsi, ini bisa dengar. Nah, inilah yang bikin Nunu pun juga kaget. Cuman mungkin Kenzo gak akan langsung konfront dan juga gak akan langsung ibaratnya tuh gak akan langsung marah langsung nih kepada Rianti karena masih butuh waktu juga untuk mencerna semuanya. Alasannya kenapa dan lain sebagainya macamnya. Karena kalau Kenzo ini sama Rianti pasti bilangnya enggak kok itu mama yang donor bukan Binunu. Masa Binunu? Kan mama ibu kandung dari kamu. Nah, pasti bilangnya kayak gitu. Makanya Kenzo tahu nih Rianti pasti bilang kayak gitu. Makanya mencari tahu sendiri. Pinter ya teman-teman. Kenzo ini memang luar biasa juga. Karena memang gak bisa dipungkiri juga, Rianti pun juga semakin lama gak bisa merahasiakan hal ini terus-terusan. Mengingat kenapa? Apalagi ia pun juga bakal menemukan tanda lahirnya Mutiara. Pak Aditya pun juga bakal menemukan tanda-tanda kehidupan dari Widuri. Bakal tahu kalau kerang tersebut adalah milik dari Mutiara. Ini aja bakal bakal menjadi sebuah problem baru yang bakal hadir untuk Rianti. Jadi Rianti ini memang problematik banget ya jadi manusia, teman-teman. Red flag banget lah kalau kata kita mah ya. Apalagi dengan kelakuannya seperti itu pasti bakal ketahuan juga. Karena yang namanya rahasia busuk yang sama dengan kejahatan tuh pasti gak akan ada yang sempurna. Pasti akan ada satu titik celah untuk bisa tahu. Makanya ini pun juga bakal dibongkar sedikit demi sedikit. Contoh kenapa nih kejahatan ini tidak pernah sempurna. Lihat, Sandra tahu kan kalau golongan darah Kenzo dan juga Rianti itu berbeda. Itu aja sebagai bentuk dan bukti kalau yang namanya kejahatan dan rahasia busuk yang ditutupi itu pasti tidak ada yang sempurna dan ada celah untuk tahu. Makanya ini bener-bener kaget nih buat Nunu. Makanya salut banget dan semoga Kenzo pun juga bisa ngebongkar kebusukan ini supaya apa? Supaya semuanya bisa terang benderang. Karena kasihan teman-teman ke depannya buat Kenzo maupun juga buat Pak Aditya itu sendiri. Karena masalahnya yang jahat dari Rianti adalah menjadikan Kenzo sebagai alat. Ini udah Mimin sering bilang ya, bahkan 3-4 hari ke belakang. Kenzo ini jadiin alat aja supaya pernikahan antara Rianti dan juga Aditya tuh baik-baik aja. Bayangin, anak bukannya disayang, tapi cuma dijadikan media dan alat hanya untuk mempertahankan rumah tangganya. Wah, bener-bener gak sabar banget ya. Apa yang bakal dilakuin Kenzo untuk ngebongkar permasalahan ini? Ayo, siapa yang udah gak sabar ketemu Kenzo dan juga Mutiara di episode Rabu malam ini? Kalau udah gak sabar yuk, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa lagi. Bye.